membahas tentang OJK. Kalian penasaran gak sih apa itu OJK? Penasaran? Yuk kita tonton videonya. Cekidot. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih OJK? Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Selain itu, OJK juga punya visi dan misi loh. Apa sih visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu apa sih misi OJK? Misi OJK itu ada 3. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Setelah mengetahui apa itu OJK dan bagaimana visi misi dari OJK, sekarang kita akan membahas tentang apa saja tujuan dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Dengan tujuan ini, diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga harus menjaga kepentingan nasional seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi 1. Independensi. OJK harus dapat beroperasi dan mengambil keputusan secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar untuk memastikan kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan umum dan stabilitas keuangan. Yang kedua, akuntabilitas. OJK harus memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja yang jelas, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan sektor jasa keuangan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. OJK harus bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakannya terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Yang keempat, transparansi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada publik. OJK harus menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan dan keputusannya. Yang kelima, kewajaran. OJK harus memastikan bahwa semua peraturan dan kebijakan diterapkan secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari lembaga otoritas jasa keuangan tersebut? Yang pertama, fungsi atau aktivitas OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian, setelah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan tersebut atau mengimplementasikannya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
Contoh kegiatan di sektor perbankan ini misalnya terkait dengan akte pendirian bank, penetapan bunga, dan lain sebagainya. Begitupun pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan tugas utama OJK melalui pembuatan peraturan dan kebijakan setiap sektor jasa keuangan yang kemudian perlu adanya pengawasan juga. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini kita seringkali mendengar terkait kegiatan pinjaman online, yang dimana pinjaman online ini yaitu merupakan fasilitas pinjaman uang yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Berbicara terkait pinjaman online, pasti hal pertama yang ada di pikiran kita yaitu bahwa pinjaman online ini yaitu kegiatan yang ilegal atau melanggar hukum dan memiliki resiko yang sangat tinggi bagi para peminjamnya. Entah itu dari segi bunga yang mereka tetapkan, karena biasanya mereka menetapkan bunga yang sangat tinggi, atau bahkan karena cara penagihan mereka yang sangat abai dengan tata cara penagihan yang baik dan minim etika. Hal ini dapat terjadi karena kegiatan online ilegal ini merupakan kegiatan jasa keuangan yang tidak dibawahi oleh OJK, sehingga mereka tidak memiliki aturan yang pasti dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di dalamnya. Tapi ternyata pinjaman online ini juga ada loh yang sifatnya legal, karena lembaga ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang berarti, dalam pinjaman online legal, seluruh kegiatan terkait penetapan bunga, cara penagihan, dan lain sebagainya sudah diatur dan diawasi oleh OJK, sehingga dalam hal ini hak konsumen dapat terlindungi. Selanjutnya ada wewenang OJK. OJK memiliki wewenang yang luas dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor industri keuangan di Indonesia. Wewenang OJK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini beberapa wewenang OJK yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu mengatur perizinan lembaga keuangan. Wewenang OJK ini yaitu bertanggung jawab dalam hal memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Wewenang OJK yang satu ini bukan hanya sebatas memberikan izin saja, melainkan juga mencabut izin operasional apabila lembaga keuangan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu mengawasi lembaga keuangan. Bukan hanya sekedar memberikan izin, OJK juga berwenang mengawasi setiap lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya. OJK juga berhak melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu menyusun regulasi. OJK memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengeluarkan regulasi dalam rangka mengatur seluruh sektor keuangan. Wewenang ini memungkinkan mereka untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan di sektor jasa keuangan. Regulasi yang menjadi wewenang OJK ini mencakup ketentuan tentang permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan stabilitas dan kelancaran sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu menyelesaikan sengketa. OJK berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, investor, dan lembaga keuangan. Dengan wewenang ini, mereka bisa berusaha untuk mencari solusi yang adil jika terjadi sengketa dengan memihak kepada kepentingan publik. Wewenang selanjutnya yaitu mengawasi perilaku pasar. Wewenang ini berkaitan dengan pengawasan perkembangan industri keuangan dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, wewenang ini bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi resiko dan masalah yang mungkin muncul di masa depan. OJK juga berhak untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktek yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kestabilan pasar.
Nah, wewenang yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. Beberapa lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Dengan kewenangan OJK ini akan tercipta kesinambungan, pengawasan, dan koordinasi yang efektif dalam mengatur sektor keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat adalah asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk asas OJK yang kelima, ada asas profesionalitas. Apa sih asas profesionalitas? Jadi, asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, asas yang keenam ada asas integritas. Asas integritas ini adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, yang artinya OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertindak secara objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmennya. Yang terakhir, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh OJK harus dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!